Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Astuti dengan NIM 180701778 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan tahun 2018. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah tugas akhir kuliah saya, yaitu sebuah skripsi dengan judul Pengembangan Media Role Play Mat melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di PAUD Kaukabun Duri. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Is.Eti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1 dan kepada Ibu Hajah Komala MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah saya tepat pada waktunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada pokok pembahasan yang pertama yang terdapat pada bab 1, yaitu latar belakang, di mana pada bagian latar belakang ini memiliki 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara anak usia dini, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat fakta di lapangan, dan kelima media role play mat sebagai solusi. Kemampuan berbicara anak usia dini. Kemampuan berbicara merupakan salah satu bagian dari aspek perkembangan bahasa yang penting untuk dikembangkan sejak dini, karena berbicara merupakan faktor yang menentukan bagi seorang anak untuk dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini, metode belajar dalam sebuah pembelajaran di satuan PAUD sangat perlu diperhatikan, khususnya metode pembelajaran yang berdasarkan terhadap prinsip-prinsip belajar anak usia dini. Dengan memperhatikan metode belajar yang sesuai dengan prinsip belajar anak usia dini, maka pembelajaran akan berlangsung menyenangkan bagi anak dan guru juga akan lebih mudah dalam melakukan stimulasi atau pendekatan dalam rangka meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Bermain peran mikro merupakan salah satu cara atau metode belajar yang tepat dalam proses stimulasi kemampuan berbicara anak, karena bermain peran mikro merupakan salah satu jenis bermain aktif, di mana ketika melakukan bermain peran mikro, anak akan lebih banyak melakukan ekspresi melalui berbicara. Metode bermain peran mikro merupakan metode bermain dalam sebuah pembelajaran yang membutuhkan sebuah benda atau media dalam melakukan permainannya. Contohnya seperti media miniatur atau benda-benda yang berukuran kecil. Sebagaimana telah dikatakan bahwa dalam metode bermain peran mikro perlu didukung dengan adanya sebuah benda atau media yang berukuran kecil dalam proses melakukan permainannya. Oleh karena itu, ini menunjukkan media pembelajaran juga dibutuhkan dan sangat penting dalam menunjang proses belajar, seperti halnya proses belajar yang dilakukan melalui metode bermain peran mikro, di mana salah satu tujuan penggunaan metode bermain peran mikro ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini. Namun, fakta di lapangan yang terjadi masih banyak guru yang belum menggunakan media dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti halnya yang terjadi di PAUD Kaukabun Duri, Kabupaten Karawang, diperoleh beberapa permasalahan berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan terhadap kegiatan proses belajar mengajar di PAUD Kaukabun Duri. Permasalahan yang saya temukan diantaranya adalah terbatasnya penyediaan media pembelajaran, sehingga selama melaksanakan proses belajar, guru seringkali tidak menggunakan media pembelajaran. Guru hanya mengandalkan buku majalah atau lembar kerja siswa dalam menunjang kegiatan belajar anak, sehingga anak cenderung merasa bosan dan minat belajar anak pun sering kali menurun. Selain itu, dalam memberikan materi pembelajaran, guru hanya berfokus kepada kegiatan menulis, membaca, dan berhitung dengan menggunakan metode secara klasikal atau belajar berpusat kepada guru. Adanya permasalahan tersebut memberikan dampak negatif terhadap aspek perkembangan bahasa anak, khususnya dalam hal kemampuan berbicara. Berdasarkan permasalahan tersebut, ini menjadi perhatian bagi saya selaku peneliti untuk mencari cara atau membuat sebuah inovasi pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan berbicara anak usia dini. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya membuat sebuah media pembelajaran yang saya beri nama Role Play Mat, di mana Role Play Mat ini saya adaptasi dari sebuah alas bermain anak balita yang bernama Playmat. Playmat pada umumnya merupakan alas bermain yang digunakan oleh anak-anak balita, namun saya kembangkan menjadi sebuah media pembelajaran yang dikembangkan melalui metode bermain peran mikro. Rumusan masalah. Berdasarkan pada permasalahan yang dikemukakan tersebut, penelitian ini berfokus pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut. 1.
1. Bagaimana proses pengembangan media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di PAUD Kabupaten Duri. 2. Bagaimana hasil uji kelayakan produk media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. 3. Bagaimana respon peserta didik dan praktisi terhadap media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Yang keempat, bagaimana peningkatan kemampuan peserta didik melalui media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui proses pengembangan media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. 2. Untuk mengetahui hasil uji kelayakan media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik serta praktisi terhadap efektivitas media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Yang keempat, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara anak melalui media role playmat yang dikembangkan melalui bermain peran mikro. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian dan pengembangan atau research and development atau yang disingkat menjadi R&D, yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang diantaranya yaitu 4 orang anak pada tahap uji coba terbatas dan 22 orang anak pada uji coba lebih luas. Adapun lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di PAUD Kabupaten Duri, Kecamatan Banjusari, Kabupaten Karawang. Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan angket, sedangkan instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan angket. Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 2 jenis angket, yaitu angket validasi produk media role playmat serta angket efektivitas media role playmat. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian. Poin pertama, hasil penelitian adalah proses pengembangan media role playmat. Pada proses pengembangan media role playmat berdasarkan terhadap tahap pengembangan model Borg and Gale yang terdiri dari 10 tahap pengembangan. Namun dalam penelitian ini saya menyederhanakannya menjadi 8 tahap pengembangan. Di antaranya yaitu analisis kebutuhan atau potensi dan masalah, 2 pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain produk, 5 revisi desain produk, 6 uji coba produk, baik uji coba terbatas dan lebih luas, 7 revisi produk, revisi 1 pada uji coba terbatas dan revisi 2 pada uji coba lebih luas, dan yang ke-8 adalah final produk. Hasil penelitian poin kedua yaitu uji kelayakan produk media role playmat. Uji kelayakan produk media role playmat dilakukan pada tahap validasi desain produk, yaitu sebelum produk dipergunakan di lapangan yang masih berupa desain yang telah disusun oleh peneliti dalam bentuk draft desain produk. Tahap validasi ini merupakan proses kegiatan para peneliti untuk menilai apakah rancangan produk baru atau media role playmat secara rasional akan lebih efektif dari produk yang lama atau tidak. Nah, untuk melakukan uji kelayakan produk media role playmat tersebut dilakukan melalui lembar angket atau lembar validasi produk media role playmat, yang mana pada lembar angket tersebut berisi indikator-indikator atau kriteria media role playmat yang telah disusun dan disepakati bersama antara ahli dan peneliti. Melalui angket tersebut, para ahli memberikan nilai atau skor untuk mengukur apakah rancangan produk atau desain produk layak digunakan sebagai media pembelajaran anak usia dini dan apakah lebih efektif daripada produk lama. Nah, di bawah ini merupakan tabel hasil perolehan skor pada tahap validasi produk atau uji kelayakan produk yang diberikan oleh para ahli, baik ahli media, materi maupun praktisi. Perolehan nilai atau skor yang diberikan oleh ahli media sebesar 74 dengan presentasi sebesar 77,80% dan termasuk ke dalam kategori layak. Sedangkan dari ahli materi memberikan skor sebesar 75 dengan presentasi sebesar 78,94% dan termasuk ke dalam kategori layak. Sedangkan dari praktisi diperoleh skor sebesar 80 dengan presentasi sebesar 84,20% dan termasuk ke dalam kategori sangat layak. Hasil penelitian poin ketiga yaitu respon peserta didik dan praktisi atau pendidik. Respon peserta didik dapat diukur terhadap produk yang dikembangkan, yaitu media role playmat. Respon peserta didik diperoleh untuk mengetahui keberhasilan atau efektivitas media role playmat, dan keberhasilan role playmat tersebut dapat diukur dari adanya pengaruh media role playmat terhadap kemampuan berbicara anak, dan kemampuan tersebut dianggap sebagai respon peserta didik terhadap efektivitas media role playmat sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Untuk mengetahui respon peserta didik menggunakan lembar angket efektivitas
efektivitas media role play match, yang mana dilakukan pada tahap uji coba terbatas maupun tahap uji coba lebih luas, di mana masing-masing subjek penelitian pada tahap uji coba terbatas yaitu sebanyak 4 orang anak, dan pada tahap uji coba lebih luas sebanyak 22 orang anak. Di bawah ini terdapat perolehan skor pada tahap uji coba terbatas, perolehan skor respon peserta didik pada tahap uji coba terbatas sebesar 534 dengan skor maksimal 700 dan presentasi sebesar 76,29%. Dan adapun pada tahap uji coba yang lebih luas, respon peserta didik memperoleh skor sebanyak 2.544 dengan skor maksimal 3.850 dan presentasi sebesar 66,08%. Dari masing-masing pelaksanaan uji coba produk role play match pada tahap uji coba terbatas dan lebih luas itu sebanyak 5 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu respon praktisi atau pendidik. Respon praktisi atau pendidik diperoleh dari komentar, masukan, serta saran praktisi terhadap media role play match, di mana komentar, masukan, serta saran tersebut sudah berdasarkan hasil temuan praktisi terhadap kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada media role play match, baik pada saat tahap validasi desain produk maupun pada saat uji coba produk. Hasil penelitian selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan melalui produk. Yang dimaksud peningkatan kemampuan di sini adalah peningkatan kemampuan berbicara anak melalui produk yang dikembangkan yaitu media role play match. Peningkatan kemampuan peserta didik dapat diukur atau dilihat dari efektivitas atau pengaruh media role play match terhadap kemampuan berbicara anak. Peningkatan kemampuan berbicara anak dapat dilihat dari perolehan nilai yang dihasilkan dari hasil perhitungan respon peserta didik menggunakan lembar angket efektivitas media role play match. Pada respon peserta didik diperoleh nilai tentang keberhasilan atau efektivitas atau pengaruh media role play match terhadap kemampuan berbicara anak. Sedangkan pada peningkatan kemampuan yang diukur dari efektivitas atau pengaruh media role play match akan diperoleh nilai tentang peningkatan kemampuan berbicara anak melalui penggunaan media role play match yang dikembangkan melalui bermain peran mikro. Nah, di bawah ini merupakan hasil perolehan peningkatan kemampuan berbicara anak yang diperoleh dari hasil nilai respon peserta didik pada tahap uji coba terbatas maupun pada tahap uji coba lebih luas, di mana pada tahap uji coba terbatas jumlah subjek penelitian berjumlah 4 orang anak dan memperoleh skor sebesar 534 dengan rata-rata nilai 178 dan presentasi sebesar 76,29%. Sedangkan pada tahap uji coba lebih luas dengan subjek penelitian 22 anak memperoleh skor sebesar 2.544 dengan rata-rata 848 dan presentasi sebesar 66,10%. Dan hasil penelitian ini dihitung selama berdasarkan jumlah penelitian yaitu sebanyak 5 kali pertemuan, baik pada tahap uji coba terbatas maupun tahap uji coba lebih luas. Perolehan skor peningkatan kemampuan berbicara anak tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berbicara anak menunjukkan berkembang sesuai harapan, baik pada tahap uji coba terbatas maupun pada tahap uji coba lebih luas. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu proses pengembangan media role play match yang dikembangkan melalui metode bermain peran mikro untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun berdasarkan pada model pengembangan Book and Gale yang terdiri dari 10 tahap pengembangan dan disederhanakan menjadi 8 tahap pengembangan. Yang kedua yaitu perolehan skor uji kelaikan produk pada tahap validasi produk dari ahli media sebesar 74 dengan presentasi sebesar 77,80% dan termasuk ke dalam kategori baik atau layak, dari ahli materi sebesar 75 dengan presentasi sebesar 78,94% dan termasuk ke dalam kategori layak, dan dari praktisi diperoleh nilai sebesar 80 dengan presentasi sebesar 84,22% dengan termasuk ke dalam kategori sangat layak. Selanjutnya poin ketiga yaitu perolehan nilai respon peserta didik pada tahap uji coba terbatas sebesar 76,29% dan termasuk ke dalam kategori baik atau layak, dan pada tahap uji coba lebih luas sebesar 66,08% dan termasuk ke dalam kategori atau kriteria baik. Selanjutnya poin keempat yaitu perolehan nilai peningkatan kemampuan berbicara pada tahap uji coba terbatas sebesar 76,29% yang menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara anak pada tahap uji coba terbatas berkembang sesuai harapan, dan pada tahap uji coba lebih luas sebesar 66,08% dan menunjukkan peningkatan kemampuan berbicara anak pada tahap uji coba lebih luas berkembang sesuai harapan. Demikianlah presentasi skripsi saya dengan judul pengembangan